Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Deni Indriwati. Saya akan menjelaskan tentang konsep teori belajar sosial kognitif dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Di samping saya ada gambar yang meliputi faktor-faktor yang ada dalam teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, perilaku, faktor kognitif, faktor lingkungan, yang dimana ketiga faktor ini saling mempengaruhi. Misal, faktor lingkungan mempengaruhi faktor kognitif mempengaruhi lingkungan, begitupun dengan perilaku yang mempengaruhi lingkungan. Dalam proses pembelajaran kognitif ini ada 3 komponen dasar. Yang pertama, pemahaman, memori, dan penerapan. Agar suatu pembelajaran kognitif ini berjalan secara efisien, siswa atau peserta didik kita harus memahami tentang alasan ia mempelajari suatu materi, yang dimana tujuan dari pembelajaran ini harus disampaikan sejak awal oleh pendidik atau seorang guru dalam awal pembelajaran, dimana proses pembelajaran kognitif membantu peserta didik mendapatkan proses informasi secara tersusun dan rapi dan runtun dalam memori serta ingatan peserta didik tersebut. Selanjutnya, strategi pembelajaran kognitif yang baik dapat membantu peserta didik untuk menerapkan informasi atau keterampilan baru yang didapatkan dalam berbagai situasi dalam kehidupannya. Secara tidak langsung, kemampuan peserta didik ini dalam memecahkan masalah akan terus berkembang sejalan dengan keterampilan serta informasi yang didapatkan. Dalam proses pembelajaran kognitif ini, pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang meliputi pemerolehan keterampilan dan pengalaman baru. Menurut Piaget, kedua hal tersebut memungkinkan peserta didik menjadi semakin kritis dalam berpikir dan dalam pembelajaran teori belajar kognitif ini dapat menekankan bahwa interaksi antara peserta didik dengan lingkungan dapat memperkaya atau memperluas keterampilan serta pengalaman baru bagi peserta didik itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses teori belajar sosial kognitif. Proses belajar sosial kognitif ini meliputi perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Perhatian dan retensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengamati dan mengingat informasi. Lalu, bagaimana dengan produksi dan motivasi? Ini mereka berkaitan dengan kemampuan individu dalam meniru dan memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tahapan perkembangan sosial kognitif seseorang itu sendiri. Yang pertama, ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita sebut dengan tahap sensori motor. Biasanya ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perubahan fisik, gerakan anggota tubuh, dan sensori, koordinasi alat indera. Pada mulanya, pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya, ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat, kemudian menghilang dari pandangan atau perpindahan terlihat. Contohnya, anak mulai berbicara dan meniru. Ketika dia meniru, itu pun meliputi suara kendaraan, suara hewan, dan suara orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua itu kita sebut dengan tahap praoperasi.
Di sini dimulai pada usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan di sini maksudnya berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengelompokkan suatu objek, menata benda-benda. Lalu pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis, sehingga jika melihat objek-objek yang kelihatan berbeda, maka ia mengatakan berbeda pula. Contohnya, jika ada 5 kelereng yang sama besar di atas meja, lalu kelereng itu diubah letaknya menjadi agak berjauhan, maka anak pada tahap ini akan mengatakan letak kelereng yang jauh lebih banyak. Lalu yang ketiga kita sebut dengan tahap operasi konkret, dimulai saat usia 6-12 tahun. Di sini anak-anak berada pada tahap umumnya sudah berada pada sekolah dasar. Di tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan itu terwujud dalam memahami konsep kekekalan. Kemampuan untuk mengkelompokkan dan serasi mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif dan berpikir. Contohnya, seorang anak diberi 20 kayu, 15 buah diantaranya berwarna merah. Apabila ditanyakan manakah yang lebih banyak, bola kayu atau bola berwarna merah, anak pada tahap pra-operasional menjawab bahwa bola merah lebih banyak, sedangkan anak pada operasi konkret menjawab bola kayu lebih banyak daripada bola merah. Dan pada tahap yang terakhir kita sebut dengan tahap formal. Tahap formal ini biasanya dimulai saat usia 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak. Penalaran yang terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu menggunakan simbol-simbol atau ide. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelebihan teori sosial kognitif. Ada beberapa kelebihan teori sosial kognitif, diantaranya yaitu yang pertama ada dengan menerapkan teori belajar sosial kognitif, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Yang kedua yaitu secara tidak langsung, teori ini juga bantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat yaitu kelebihan teori sosial kognitif yang keempat yaitu peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Dengan begitu, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, melalui teori belajar sosial kognitif ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan ingatan. Dan yang terakhir yaitu penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru atau menginovasi hal-hal yang sudah ada secara dan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari teori kognitif. Adapun kekurangan dari teori kognitif ini adalah yang pertama, teori kognitif hanya mementingkan kemampuan memori siswa, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Yang kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya
mereka memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengembangkan pengetahuannya. Atau dapat dikatakan bahwa teori kognitif melihat suatu pembelajaran dari aktivitas, stimulus, dan respon, sehingga sering terlihat lebih sulit. Dan yang ketiga, jika proses belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, maka kemungkinan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang disampaikan oleh guru.